Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sastra, perkenalkan nama aku Rahmawati Usman, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A semester 2. Di video kali ini, aku bakalan sharing-sharing tentang apa aja yang aku tahu tentang sejarah sastra Indonesia dan apa aja yang aku tahu tentang kajian puisi. Penjelasannya bakalan ngebosenin atau enggak itu tergantung teman-teman ya. Dan aku bakalan usahain ini bakalan seasik mungkin dan gak bakalan basa-basi. Jadi langsung aja teman-teman, kita bakal mulai dengan sejarah sastra Indonesia. Sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu sejarah sastra? Sejarah sastra dapat kita ibaratkan sebagai cerita perjalanan sastra dari masa ke masa. Secara sederhana, sejarah sastra itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana karya sastra itu berkembang, mulai dari bentuk, isi, gaya bahasa, sampai latar sosial dan budaya yang melatarinya. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita bisa tahu banyak kenapa puisi zaman dulu bicara soal agama dan kerajaan, jajahan banyak bicara soal kritik sosial, dan masih banyak lagi. Berarti, mempelajari sejarah sastra itu sama saja kita mengintip apa saja sih yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, itu penjelasan singkat tentang apa sih sejarah sastra itu. Nah, teman-teman, kita kan udah tahu apa itu sejarah sastra. Sekarang kita masuk ke sejarah sastra Indonesia. Dimulai dengan kelahiran sastra Indonesia. Kelahiran sastra Indonesia ini memunculkan banyak pendapat. Menurut Umar Yunus, sastra Indonesia lahir sesudah bahasa ada. Berarti, kelahiran sastra Indonesia bersamaan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi menurut Ajib Rosidi, tahun lahirnya sastra Indonesia itu pada tahun 1920 atau 1921. Di mana pada tahun itu, pemuda Indonesia seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Sanusi Pane, dan lain-lain mengumumkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan di majalah Jong Sumatera. Nah, lanjut ke periodisasi sastra. Menurut Ajib Rosidi dibagi berdasarkan angkatan. Pertama, angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Di mana semangat nasionalisme dan modernisasi berkobar lewat karya Sultan Takdir Ashasban dan Amir Hamzah. Nah, lalu angkatan 45 yang melahirkan penyair seperti Hairil Anwar yang puisinya tajam, bebas, dan revolusioner. Lalu angkatan berikutnya angkatan 50 atau 55. Lebih tenang, realis, dan lebih dekat dengan persoalan batin. N. Hadidi dan Iwan Simatupang menjadi wakilnya. Nah, kemudian angkatan 66 diwarnai dengan kritik sosial dan suara rakyat yang menggema lewat puisi-puisi Wes Rendra dan Taufik Ismail. Terakhir, angkatan mutakhir atau 80-an ke atas yang lebih eksperimental dan berani menabrak batas-batas estetika. Dari nasionalisme, pemberontakan, keheningan batin, hingga keberagaman bentuk, dari sebuah karya sastra kita bisa membaca zaman. Lalu sekarang kita masuk ke kajian puisi. Nah, kajian puisi dimulai dari hakikat puisi. Puisi adalah ungkapan perasaan, pikiran, atau gambaran hidup yang pernah terjadi dalam hidup si penulis yang dituangkan dengan bahasa yang indah. Puisi bukan sekedar tulisan atau bait-bait yang tersusun rapih, tapi puisi adalah bahasa jiwa, suara yang lahir dari kedalaman rasa. Nah, di dalam kajian puisi juga mempelajari tentang metode penulisan puisi. Ada 5, yaitu diksi, imajinasi, irama dan rima, kata nyata, dan majas. Diksi adalah metode yang fokus pada pemilihan kata yang tepat,
bukan karena maknanya, tapi juga karena keindahan bunyinya. Imajinasi itu mengandalkan kekuatan bayangan atau gambaran dalam benak pembaca. Imajinasi menjadikan puisi tidak hanya bisa dibaca, tapi juga bisa dilihat, dirasakan dalam pikiran. Irama dan rima, metode ini menciptakan keindahan bunyi dan keteraturan yang enak didengar. Sedangkan kata nyata itu metode yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan secara nyata. Misalnya, matahari yang tergelincir di atas genteng. Nah, lalu majas. Metode ini menggunakan gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, simile, dan lain-lain untuk menambah keindahan dalam makna. Lalu, di dalam kajian puisi juga kita mempelajari analisis puisi menggunakan strata norma Roman Ingarden. Di dalam strata Roman Ingarden ada 5 lapis. Lapis pertama yaitu menganalisis bunyi dalam puisi. Misalnya bunyi sengau yaitu N, M, dan NG. Lalu lapis kedua yaitu lapis arti, di mana lapis arti ini kita menganalisis tiap kata yang kita gunakan di dalam puisi. Artinya tuh apa sih? Nah, lalu lapis ketiga yaitu lapis dunia, di mana di lapis dunia ini kita menganalisis latar, di mana latar tempat, latar waktunya, dan latar suasana, juga dunia si pengarang. Lalu ada lapis keempat, di mana yaitu lapis luar dan lapis dalam, di mana itu kita menganalisis makna dari puisi itu, tiap baitnya. Nah, lalu lapis kelima yaitu lapis metafisis. Ini kita menganalisis tragedi apa saja, tragedi tragis apa saja yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.